Ketua DPRD serta para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Saya hormati juga Bapak Wakil Bupati beserta Ibu Ketua BHGI, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar dan juga istri Bupati. Ini Pak Dandim tadi yang juruk saya. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar yang tinggal menghitung hari. Ada lagu menghitung hari, tapi beliau kelihatan masih happy sampai sekarang. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir lengkap pada hari ini. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan terkhusus Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar yang senyumnya mirip Bupati Gianyar, serta Danjon Sipur 18 YKR Gianyar, serta para lupa saya yang tadi semestinya semua lengkap beserta Ibu, sehingga saya sebut sekarang Ketua GOW Organisasi Gabungan Organisasi Wanita se-Kabupaten Gianyar. Bapak Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Gianyar, Ketua LPRI beserta seluruh anggota Legium Veteran Kabupaten Gianyar yang sekarang jumlahnya kalau tidak salah masih 48 orang. Yang dulu pada saat saya sebagai Ketua DPRD jumlahnya masih di atas 90 orang. Mudah-mudahan tahun depan tetap 48 orang. Para pendingsir puri se-Kabupaten Gianyar tadi hadir lengkap. Nah, sekarang karena beliau tadi banyak kegiatan ada pedagingan, ada acara lainnya, sekarang masih diwakili satu meja untuk semua dikomandan oleh mantan Sekda Kabupaten Gianyar di era saya sebagai Ketua DPRD, untuk semua pendingsir puri sareng sami. Para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Gianyar, serta tokoh-tokoh masyarakat, dan juga yang saya angkat topi, yaitu Paskibraka Kabupaten Gianyar yang hari ini tidak berlebihan. Kalau saya bilang, kalau saya disuruh kasih nilai penaikan bendera, nilainya 10. Tidak saja langkahnya, tapi napasnya pun sama kayaknya. Jadi saya ada sampaikan ke Pak Sekda pada saat nanti ada menjelang pembubaran keluar daerah, kita akan kasih bonus kepada Paskibraka. Hari ini dengan sangat rasa bangga kita bisa berkumpul dengan rasa sujud syukur yang tinggi. Kita semua yang hadir di sini bisa bersama-sama memperingati HUT Proklamasi yang ke-80. Karena kita semua dikaruniai kesehatan, kita semua dikaruniai kebahagiaan bisa berkumpul dan merayakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-80. Kita sadari semua, dengan proklamasilah kita bisa bersatu padu. Hanya dengan proklamasi diproklamirkan kita menjadi sebuah negara yang tidak lagi memandang suku, agama, ras, golongan, dan yang lain-lain. Hilang hanya dengan satu teks proklamasi yang akhirnya tertuang ke dalam Pancasila yang menyatukan semua pendahulu kita, tokoh-tokoh kita dari semua daerah, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Tentu tidak mudah bagi para pendahulu kita memerdekakan negara ini, dan juga tidak terlepas dari kehadiran pemuda, karena tanpa pemuda kayaknya
tidak akan ada perubahan. Dulu bagaimana kalau kita baca sejarahnya Bung Karno, desakan dari pemuda untuk memproklamirkan. Namun karena beliau sudah berkoordinasi dengan para senior-senior yang berada di dalam BPU PKI, selalu menyiapkan. Namun pemuda yang penting merdeka dulu, yang lainnya urusan belakangan, sehingga terjadilah proklamasi itu. Dan tentu itu taruhannya adalah nyawa. Tentu itu taruhannya adalah segala-galanya. Dan kita sadari itu berat. Namun di era sekarang tidak bisa kita katakan lebih mudah dari pendahulu kita. Karena pendahulu kita jelas kalau merdeka lawannya Belanda, lawannya Jepang, lawannya penjajah. Kalau sekarang kita sudah merdeka, memerdekakan yang sesungguhnya, terlepas dari kebodohan, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari tekanan, terlepas dari kebebasan, kita tidak tahu lagi siapa lawan kita. Namun jangan sampai kita tidak berbuat karena takut dengan hal. Orang boleh salah, tetapi mereka berbuat, bekerja keras dengan baik. Orang tidak akan pernah salah kalau bisanya yang nyinyir di media sosial. Tidak akan pernah salah, karena tugasnya dia menilai. Kalau orang yang bekerja, itulah yang akan dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya sampaikan kepada OPD untuk bekerja dan bekerja, jangan takut dinilai. Karena yang menilai itu, apalagi lewat medsos, adalah orang yang kayaknya tidak punya pekerjaan, alias pengangguran. Dan rasa syukur juga kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini, Gianyar jauh dalam jalan kemajuannya. Bisa dilihat dari segala sisi, bisa saya pertanggungjawabkan dari segala sisi. Baik dari sisi bagaimana kita memungut uang rakyat yang memang merupakan haknya rakyat yang sebelumnya tidak terpungut dengan baik. Jadi kita menjadi sekarang ini saya yakin akan tembus di atas 2 triliun. Itu angka yang tidak pernah terbayangkan di dalam benak para penyelenggara pemerintahan. Tidak pernah terbayangkan karena naiknya signifikan sekali. Itu mulai di 2019. Sehingga kita bisa bergerak dalam segala bidang. Baik di sumber daya manusia yang mulai saya disorot, Pak Bupati ini senangnya membangun, Pak Bupati ini senangnya membangun. Namun jangan lupakan SDM. Dan sekarang saya wujudkan, setelah fondasi-fondasi ekonomi, pasar-pasar desa, pasar-pasar besar saya perbaiki. UMKM kita prioritaskan, sektor pertanian kita prioritaskan. Sekarang kita melangkah di sumber daya manusia dengan memberikan 1000 beasiswa kepada anak-anak kita, termasuk 400 beasiswa di LPK yang telah kita berikan untuk tahun 2026 ini. Jadi kalau diprosentasekan dari 7.000 itu 1.400, mungkin sudah di atas 20%, angka yang luar biasa tinggi. Jadi saya bersyukur bisa menjadikan Gianyar sebagai daerah yang berkompetitif ke depan di Bali maupun di tingkat nasional. Dan rasa syukur juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena bersyukur bukan saja kita menjadi sebuah daerah yang sekarang diperhitungkan, daerah yang punya magnet. Gianyar menjadi magnet yang luar biasa. Apapun pusat-pusat perekonomian yang beredar di Denpasar sekarang ingin buka pikiran. Sekarang bagaimana macetnya di Titi Bandar, jalur depan KFC Sanur kita akan gunakan sebagai berkah
untuk Kabupaten Gianyar. Apa yang saya maksud berkah adalah mereka yang sebelumnya beli baju 1,5 juta ke Denpasar, saya akan berharap setahun 2 tahun lagi baju-baju seperti itu harus ada di Gianyar. Mantap. Seperti Polo, seperti Lacoste, dan kita siapkan tempatnya. Sebentar lagi kita akan memiliki bioskop. Anak-anak Paskibraka sampaikan, nonton bioskop tidak perlu lagi ke Living Wood. Cukup di Gianyar, sehingga uang akan berputar di Gianyar. Pekerjaan-pekerjaan baru akan berputar di Gianyar. Orang Kelungkung, Bangli, Karangasem tidak perlu lagi macet, buang waktu 2 jam, 3 jam ke Denpasar, cukup sampai di Gianyar. Itulah cita-cita Bupati Gianyar. Sebentar lagi satu-satunya kabupaten mungkin secara nasional yang akan memiliki hutan kota Gianyar. Mana ada bupati merelakan kantornya digusur untuk dijadikan hutan? Tidak ada, kecuali saya sendiri. Ruang terbuka hijau kita punya, taman kota, taman hutan kota kita kan punya. Karena di sini saya lihat sudah crowded, anak-anak, remaja, para lansia berbaur jadi satu. Jadi kalau sudah hutan kota melebihi luasan dari ini, Gianyar akan menjadi kota yang sangat cantik. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan proklamir saja. Tidak menikmati hakiki kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kita terlepas dari kemiskinan, terlepas dari kebodohan, terlepas dari tekanan, terlepas dari paksaan, namun tetap menghormati rambu-rambu yang ada, tetap menghormati kemerdekaan orang lain. Itulah kita berbangsa dan bernegara, dan jalan kita sudah menuju ke langkah itu. Terima kasih support dari Forkompinda yang luar biasa menyupport pemerintah Kabupaten Gianyar, support dari DPRD dan masyarakat semua. Kritikan itu ibaratkan vitamin D pagi hari kepada bupati. Saya terima dengan baik, karena kemerdekaan adalah orang itu bebas mengkritik. Itulah kemerdekaan. Jangan sampai kita dikritik, sehingga dengan kritik itu memberikan semangat pil pagi, vitamin pagi, matahari pagi kepada saya untuk membangun Gianyar. Sehingga di hari kemerdekaan ini saya menyemangati seluruh masyarakat Gianyar, seluruh warga Gianyar, OPD Gianyar. Di depan kita tanggung jawab kita luar biasa, dan khusus kepada lapas yang barusan telah mendapatkan remisi, saya sampaikan, lapas juga adalah sekolah, lapas juga adalah sebuah perjalanan hidup. Jadi dengan diberikan remisi bukan semata-mata pengampunan, tapi bagaimana karena saudara juga sudah berbuat baik, sudah merasakan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga dari penilaian itu saudara dapat remisi pengurangan hukuman. Dan nanti setelah sampai di masyarakat kembali, jadikanlah pengalaman itu untuk membaru. Karena kita bersyukur, tidak saja bersyukur karena kesuksesan kita, orang kadang-kadang bersyukur karena dia bisa tidur dengan baik. Orang bersyukur kadang-kadang karena mereka bisa buang air kecil, buang air besar, kentut, itu mereka bersyukur. Bayangkan kalau tidak bisa tidur 3 bulan, ada orang tidak bisa tidur 10 tahun. Bagaimana dia ingin melupakan masalah-masalah? Saya membayangkan siksaannya, saya membayangkan tekanan. Jadi syukur orang itu semua berbeda-beda. Jadi tentu yang hadir di sini dapat tugas baru, jabatan baru, tentu juga kita bersyukur. Tapi syukur itu jangan lama-lama. Wujudkan syukur itu dengan tanggung jawab, kerja keras yang baik. Demikian Bapak Ibu, di hari proklamasi ini, di resepsi HUT proklamasi ke-80, saya juga berpesan
arahan Bapak Presiden bahwa program strategis nasional sudah beliau canangkan, dan yang sudah sampai di daerah dari program strategis nasionalnya Bapak Presiden adalah cek kesehatan gratis jika makan bergizi gratis, dan juga perumahan gratis murah untuk rakyat. Semua itu sudah saya respon dengan bagaimana saya menyusun APBD yang bersinergis dengan APBN yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Dan juga saya berterima kasih, kita juga dapat salah satu program strategis nasional U8 yang nantinya secara khusus saya akan sampaikan kepada Bappenas, karena itu sudah dicanangkan dulu oleh Bappenas terkait dengan bagaimana peremajaan daripada pariwisata Kabupaten Gianyar yang telah mengalami rada-rada gejala-gejala kehujanan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Lagi sekali terima kasih, dan mari kita sambut dengan gegap gempita daripada HUT Proklamasi ke-80 pada tahun 2025. Dan terima kasih khusus, saya dari kemarin melihat toko-toko dari ujung barat di Dharmagiri, mereka juga melaksanakan apel penaikan bendera pada pagi ini. Dan terima kasih yang melakukan lomba-lomba dengan serius. Dukungan semarahan ini mari kita jaga sampai tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Dan bagi kami kepada yang terhormat Bupati Gianyar untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya persiapan